Yo halo, kali ini saya mau bahas merek handphone yang kayaknya lagi rame nih. Ya, jadi ini adalah handphone merek Huawei dengan tipe P40 Lite. Tapi yang saya temuin di shopping ini harganya itu cuma 200 ribuan aja. Murah banget ya. Tapi ya udahlah, biar nggak penasarin, jadi hayulah di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, masih ketutupan nih, ditaruh dulu. Lanjut, dapet earphone yang modelnya kayak gini, agak oblak ya. Terus dapat kabel data yang masih micro USB to USB-A dengan kabel yang agak tipis. Untuk charger atau adaptornya masih dapet nih, tapi enteng banget ya. Outputnya itu 5 volt 2 ampere. Wah, ternyata masih dapat baterai di luar ya. Kapasitasnya 3800 mAh. Lumayan gede nih buat baterai lepas pasang. Terus dapat soft case bening, tapi ini udah lengket-lengket gitu jijik. Dan ini ada semacam pelindung layar ya, tapi bukan tempered glass. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Huawei P40 Lite versi murahan. Lanjut, cek unitnya. Walah, kok langsung lepas ya? Biasanya kan yang kayak gini tuh ditempel ya. Buset dah, ini ternyata belum kepasang cuy. Lem-lemannya aja belum dibuka. Udah kebelet jual kali ya. Di layar cuma ada plastik beningnya aja nih, yang bisa langsung diklepek aja. Ya, jadi ini adalah handphone jadi-jadian alias nggak jelas. Atau bisa juga disebut Huawei KW halu. Makanya tadi dari boxnya, kelengkapannya itu udah aneh. Dan dari harganya pun jauh banget. Nggak mungkin tuh P40 Lite yang asli dikasih harga 200 ribuan walaupun second ya. Lanjut, untuk unit yang saya dapat ini warnanya hitam ya. Secara modelnya memang nggak yang jadul parah. Bagian belakang cukup menarik, ada semacam motif 3D gitu. Dan kelihatan kameranya juga banyak ya. Bentuknya memang masih membulat dan melengkung. Dimensi handphone ini cukup besar, bobotnya masih kerasa agak berat, terus tebal juga nih. Kalau yang saya tahu sih desain P40 Lite nggak kayak gini dari bagian depan sampai belakangnya. Kalau untuk bagian depannya ini ada layar mungkin sekitar 6,1 inch dan udah water drop gitu ya. Di atasnya ini ada kamera dan earpiece, kalau bawahnya terpantau nggak ada tombol kapasitif. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power. Bagian bawah ada lubang micro USB dan lubang speaker. Tapi yang satu kayaknya buat mikrofon deh. Untuk sisi kirinya kosong dan sisi atas ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya ada AI kamera 4 biji ya kelihatannya. Terus ada lampu flash dan masih kekeh ya, ada tulisan Huawei di sini. Untuk back covernya bisa dibuka, dalamnya kayak gini. Ternyata kameranya emang cuma satu ya. Di sini ada slot untuk micro SIM 1 dan micro SD yang menumpuk. Dan yang ini slot untuk nano SIM 2-nya. Terus ada keterangan model P40 dan IMEI-nya. Ada segel garansinya pula nih. Waduh, kok yang sisi kiri ini nggak bisa ketutup rapet ya? Kayaknya ada yang patah deh kuncian back covernya ini. Waduh. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Wah, ternyata bootingnya Huawei, bukan tulisan welcome. Nah, jadi inilah tampilan awal dari Huawei P40 Lite KW halu. Dari tampilannya sih ini pakai wallpaper ala-ala Huawei ya, tapi UI control centernya kok kayak stok Android banget. Coba deh lihat di settingannya nih. Nomor modelnya tetap kekeh juga di P40 dan versi Androidnya 10.1. Setahu saya nggak ada deh versi Android itu. Nah, untuk storage-nya saya cek totalnya 8 GB dan tersedianya sekitar 4 GB. Sedangkan RAM-nya yang bebas sekitar 1,4 GB dan udah kepake sekitar 600-an MB. Memang kalau lihat dari aplikasi yang berjalan sedikit ya, tapi di sini udah keinstal banyak aplikasi pihak ketiga, bahkan game-game gitu, kayaknya dari penjualnya sih.
Ngomongin aplikasi, ternyata Huawei KW Halu ini ada Play Store atau Google Service-nya ya. Entah terinstall dari mana tuh. Tapi pas saya coba dia nggak bisa masuk. Belum isi data-data login gitu aja udah nggak bisa nih. Saya udah coba beberapa kali juga sama ya dengan jaringan yang berbeda. By the way, untuk sinyal di handphone ini saya coba kedua SIM-nya muncul. Dari indikator jaringannya sih 4G, tapi setelah saya cek ternyata ini tuh 2G. Pantesan lelet tuh buat internetnya. Kalau pakai WiFi sih masih oke-oke aja lah. Nah, selain Play Store nggak bisa login, saya coba WhatsApp juga sama. Pas login malah nggak bisa, dan muncul keterangan login tidak tersedia untuk saat ini. Wah, ngeri-ngeri sedap nih handphone. Oke, saatnya kita ubek-ubek spek asli dari handphone ini. Ya, sebenarnya dilihat pakai aplikasi AIDA 64 aja udah kebongkar tuh topengnya. Kayak chipsetnya ternyata pakai MediaTek MT6582, quad-core 1,3 GHz, RAM-nya cuma 1 GB dan storage-nya 8 GB. Terus GPU-nya Mali 400 MP dengan layar beresolusi 480x1014 yang refresh rate-nya cuma 55 Hz. Jaringannya mentok di 3G, tapi sekarang cuma bisa pakai 2G dan OS-nya ternyata Android 5.0.2 Lollipop. Saya juga udah cek lagi lewat aplikasi Fake Device Test. Itu sama ya spek aslinya. Handphone ini nggak terlalu yang tebel banget lah topengnya. Untuk urusan sensornya jangan berharap ya. Ini bener-bener sepi banget. Bahkan untuk multitasknya itu cuma bisa 2 sentuhan sekaligus aja. Bayangin dah, nggak enak banget disentuhnya. Kurang responsif pula. Dari performanya sih sebenarnya nggak yang parah banget, karena emang minim fitur ya, jadi bantu ngeringanin. Di bagian settingnya ini nggak banyak pilihan kostumisasi atau fitur tambahan, tapi untuk fitur double tap to wake ternyata ada, walaupun agak lama untuk nyalanya. Terus ada fitur unik, yaitu The Magic Finger, di mana ada pilihan animasi ketika disentuh. Misalnya muncul bunga-bunga, muncul kupu-kupu, muncul bintang-bintang, dan ada yang muncul ledakan. Secara penggunaan, handphone ini sebenarnya untuk SMS-an atau teleponan masih bisa. Install dan jalanin aplikasi versi light juga ada yang bisa. Atau streaming video pakai aplikasi yang bukan resmi juga bisa sih. Tapi itu beresiko. Apalagi tadi nggak bisa login Play Store dan WhatsApp. Itu udah jadi peringatan. Jadi pikir-pikir ulang deh untuk dipakai yang agak penting gitu. Kalau mau buat multimedia, misalnya nonton-nonton video, sebenarnya cukup oke lah. Layarnya gede, warnanya juga nggak yang terlalu butek. Terus kalau buat dengerin musik, untuk keluaran suaranya juga kenceng, plus cempreng tapi ya. Nah, buat yang mau jadiin konsol game pun sebenarnya bisa. Tinggal cari dan pasang aja game-game Android jadul yang offline gitulah. Atau pakai emulator masih bisa main sampai ke game PS1. Itu kalau mau lancar ya. Tinggal pakein gamepad aja biar makin nyaman mainnya. Soalnya layarnya ini nggak enak banget disentuhnya. Untuk baterainya pun nggak yang boros-boros banget terjun gitu. Mungkin bisa lah dapat screen on time sekitar 2 jam. Ya lumayan lah. By the way, saya hampir lupa buat tes kameranya nih. Ya, siapa tahu ada yang mau pakai buat foto-foto ala handphone jadul gitu. Tapi kok ini buteknya kebangetan ya? Oh alah, ternyata kaca di covernya itu yang jelek. Untuk hasil kamera yang sebenarnya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Huawei P40 Lite, tapi KW halu lagi. Ini untuk resolusi dan FPS dari videonya nggak ada di settingan. Pokoknya pakai settingan tertinggi lah. Tapi ada untuk stabilisasinya loh, IIS. Nah, menurut kalian gimana untuk hasil rekaman videonya? Kita tes zoom ya. Udah segini maksimalnya.
Ya sebenarnya handphone kayak gini masih bisa dimanfaatin, apalagi pakainya OS Android yang bebas ya, tapi banyak resikonya juga sih. Terus dari segi kualitas komponennya ini sangat-sangat meragukan dan takut membahayakan ya. Jadi pikir-pikir deh, kalau mau beliin handphone ini buat mainan bocil atau bahkan buat dikasih ke orang tua. Waduh, kalau kenapa-kenapa malah jadi durhaka ya. Kalau buat kasih orang tersayang, mending nabung lagi deh, beli yang benar. Kalau buat diri sendiri, ya tergantung masing-masing. Sayang nggak ke dirinya sendiri. Oke, jadi itulah handphone Huawei P40 Lite, bukan yang beneran ya, alias versi KW halu. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.